Nanti aku telepon lagi ya. Berisik dong. Halo? Iya gimana? Gimana yang tadi? Oke, nanti aku telepon lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Bu, aku maunya di dalam, Bu. Kenapa gerak-gerak sendiri? Ada apa ini, Yas? Iman, kamu kok ada di luar? Udah, gak usah banyak tanya. Dia itu selalu bikin masalah. Aku ngerasa terganggu tau nggak? Pokoknya anak ini harus pergi dari sini dan jangan pernah tinggal di sini lagi. As, tolong dong, jangan usir Iman kayak gitu. Ntar aku nasihatin dia deh supaya dia nggak gangguin kamu, ya? Kamu itu ya, setelah ibunya meninggal, sekarang belain anaknya terus. Gak pernah belain aku. Kamu tuh emang gak pernah cinta sama aku ya, Mas? Man, kamu masuk ke dalam nih, bawa ya. Iya, Pak. As, nih kamu dengar ya. Iman itu cuman punya aku sekarang. Gini deh, ntar aku bawa dia kerja deh supaya dia nggak gangguin, ya? As, ngapain kamu di sini? Jangan gangguin keluarga aku. Mas, kamu ngomong sama siapa, Mas? Pak, kenapa ya Iman kalau sama Ibu Tuti nggak pernah disayang? Iman, kamu jangan ngomong gitu. Kamu tuh sekarang mulai tiap habis sholat, berdoa aja ya. Doain Ibu Astuti supaya hatinya dibukakan, jadi bisa sayang sama kamu. Iman kalau sholat, Iman selalu berdoa buat Ibu biar tenang sama Ayah. Iya, pinter gitu ya. Pokoknya tiap habis sholat berdoa terus ya. Kita dapat tugas. Disuruh jemput pasien narkoba yang mau direhab di rumah sakit ini. Sekarang, Pak. Ya, sekarang. Man, sini. Kamu duduk. Kamu jangan kemana-mana ya. Kamu tunggu di sini. Papa kerja dulu, ya. Sebentar kok, nggak lama. Oke? Iya, Pak. Pengalaman saya itu pas saya nungguin lelaki, dia pemakai narkoba juga. Tangannya diikat ke samping-samping, kakinya diikat kan ngamuk-ngamuk terus. Saya bilang berisik, saya sampai marah. Kan teriak-teriak. Itu dia teriak-teriak ngamuk-ngamuk. Kayaknya udah ngomong apa, ngomong ini, ngomongnya udah kemana-mana. Saya hadepin terus. Saya udah berapa orang lihat orang mau meninggal. Ternyata sulit. Sampai teriak-teriak, ini tangannya buang, ngamuk-ngamuk, udah diem. Ini kayak ayam disembelih gimana? Kayak gitu. Ayo dong, Beng, angkat, Beng. Lama amat sih. Beng, lu di mana? Ada nggak, Beng? Gue butuh banget, Beng. Ben. Biasa, kenapa kamu nak? Nah, istighfar nak. Istighfar, ibu udah bilang. Kamu jangan memakai lagi nak. Astagfirullahaladzim. Istighfar nak. Sabar. Ada petugas rumah sakit mana lagi? Hah? Bisa? Jangan tinggalkan ibu nak. Bismillahirrahmanirrahim.
benci sama kamu. Siapa kamu? Aku benci sama kamu. Pergi! Pergi! Jangan! Aku benci sama kamu, Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. La ta'khudhuhu wa la nawm. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku yang sudah meninggal yang belum pernah aku temui. Aku sangat menyayanginya. Ibu, aku kangen ibu. Aku yang bertemu ibu di surga. Aku yang bertemu dengan ibu. Iman, anak yang begitu aku benci, ternyata sangat mencintai aku. Maafkan ibu, Iman. Serahin tahu rasa. Akan kubakar baju-baju anak. Kenapa nggak bisa? Kamu menyakiti anak. Kenapa kamu? Kamu ngapain kok di bawah kayak gini? Gak apa-apa mas, ayo bangun. Untung gak ada kamu. Kenapa sih? Kok Bu, celana sama Anuk Iman kok ada di sini? Kamu mau ngebakar pakaiannya Iman? Iya. Astagfirullahaladzim. Man, yuk kita bawa masuk aja pakaian kamu. Kita cuci ya, kotor nih soalnya. Jadi Pak Amin sendiri juga karena sering bergaul dengan itu jadinya aura kita jadi tenggelam. Pola tidurnya terganggu karena efek arwah gentayangan minta tolong. Beberapa arwah-arwah tersebut yang meninggal bunuh diri, jatuh loncat dari gedung, kemudian juga berantakan, kegiles mobil dan berantem saling tusuk-tusukan. Itu mereka kalau ada Pak Amin ngurusin juga dengan tulus dan baik, mereka juga jadinya jadi kecenderungan pengen minta tolong didoakan. Kondisi mayat berantakan dan beraneka ragam, kematian tragis dan lingkungannya jadi terganggu. Artinya di sini karena kamu banyak ngadepin kayak gitu-gituan, saya kok curiga ya kamu punya lingkungan jadi agak sedikit terganggu gitu, agak. Ya, betul ya? Bapak! Aduh! Man, iya. Aduh, kurang ngajar kamu ya. Tenang, kok sama anak sendiri jahat banget sih? Dia kan masih kecil, lagi pula dia kan sudah minta maaf. Ini tuh bukan urusan kamu ya. Ngapain kamu ikut campur? Ibu kalau saya perhatiin suka kasar sama anak sendiri. Kalau terus-terusan dia begini, ibu bisa saya laporin ke polisi tuh. Iya betul. Silakan, laporin sama polisi, saya nggak takut. Lihat nanti ya. Ayo, Bu. Laporin. Ayo Kak, kita laporin. Apaan sih, Bu? Ikut campur aja sama orang. Masuk kamu, masuk. Bah, tolong. Sekarang Mbah harus bunuh anak itu. Namanya Iman, Mbah. Iman. Iya, Mbah. Iman itu anaknya Laras. Yang merebut suami saya. Yang dulu ibunya kita bunuh, sekarang anaknya harus kita bunuh, Mbah. Oh, sebentar. Iman.
pergi dari sini. Hei! Kemana kamu? Pergi kamu. Kita lahir dan kita dilahirkan miskin, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, itu baru salah kita. Miskin hati, miskin materi, miskin iman, ya, itu baru salah. Jadi usaha Bapak yang sangat mulia ini bagi Robi pribadi, ini nanti pasti akan menjadi penolong Bapak nantinya. Kalaupun Bapak mungkin nanti ketika meninggal, misalkan ya Pak ya, kita na'udzubillah min dzalik, Bapak hampir menyentuh pintu neraka, saya yakin mereka yang ini akan menolong Bapak. Doa-doa mereka akan menolong Bapak. Aminin Bapak. Amin. Udah waktunya kamu ketemu sama ibu kamu. Walaupun cuma kuburannya aja. Iya ya. Orang-orang yang telah meninggal dengan cara yang tidak wajar seringkali menuntut balas. Kita sebagai yang masih hidup, sebaiknya membantu dan mendoakan agar masalah mereka cepat selesai dan mereka bisa tenang di alam sana dan tidak gentayangan lagi untuk mengganggu kita. Ini menjadi pelajaran buat kita supaya tidak berbuat sewenang-wenang. Karena sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan balasan karma dari perbuatan tersebut. Dan kita tidak akan bisa menghindar dari karma itu.